Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gadis di Kaki Merapi. Cerita ini ditulis oleh A.R. Rizal. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, Mang Sukir minta dukungannya dengan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pagi susah meninggi, gadis itu melewatkan sarapannya. Halimah tak sempat memperhatikan lenting. Sejak subuh, perempuan tua itu sibuk dengan bermacam pekerjaan yang tak pernah usai. Menjelang siang, barulah Halimah bisa menjenguk lenting di kamarnya. Gadis itu tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia rebahan saja di tempat tidur. Ketika Halimah menghampiri, perempuan tua itu menemukan lenting sedang duduk di tepi pembaringan. Gadis itu duduk sambil memandang lurus ke arah cermin besar yang terpasang di lemari kayu. "Minumlah teh manis ini." Halimah menyodorkan sebuah cangkir kecil ke arah lenting. "Belum ada secuil yang masuk ke mulutmu itu. Tubuhmu itu bukan benda mati." Lenting tak menanggapi perkataan Halimah. Gadis itu menjulurkan pandangan kepada perempuan tua, tapi sama sekali tak mengeluarkan suara. Lenting kemudian membuang muka ke arah dinding kamar. Tak ada yang bisa dilihatnya di sana selain kayu tua yang sudah pudar catnya. Halimah patah arang. Perempuan tua itu tak punya akal lagi menghadapi lenting. Sudah berhari-hari lenting berlaku demikian. Diam, mengurung diri di dalam kamar, menatap kosong ke cermin besar. Sewaktu-waktu, gadis itu mengigau. Mulutnya meracau kemana-mana, menyebut segala macam yang tak pantas, bahkan mengatai orang-orang dari masa lalu. Halimah melihat sosok menantunya pada gadis itu. Perempuan tua itu melangkah menjauh dari lenting. Halimah mendekat ke meja kecil yang berada di sudut lain kamar. Cangkir berisi teh manis diletakkan di atas meja kayu. Halimah menutup cangkir dengan tadah kecil. Di luar sedang terik. Debu dari pekarangan bisa masuk begitu saja dari jendela yang terbuka. Kalau debu membentuk buih di permukaan cangkir, teh manis di dalamnya tak bisa lagi untuk diminum. Percuma saja Halimah menyeduh. "Kalau kau lapar, kau tahu harus kemana." Halimah meninggalkan lenting di dalam kamar. Perempuan tua itu beranjak ke ruang belakang. Di meja makan, sudah ada Muiz yang sedang menikmati makan siang. Halimah sama sekali tak mengundang pemuda tanggung itu naik ke rumah kayu. Tapi rumah kayu sudah dianggap sebagai rumahnya sendiri oleh Muiz. Pemuda tanggung itu tak pernah canggung untuk menyantap makanan yang tersaji di dalam tudung di atas meja makan. "Bagaimana dengan anak itu?" Muiz bertanya kepada Halimah ketika perempuan tua itu duduk di kursi kayu yang berada di sebelahnya. Halimah menghela napas panjang. Tak ada perkembangan pada kondisi lenting. Muiz sudah paham tentang hal itu. Tak perlu lagi ia bertanya. Pemuda tanggung itu hanya perlu melakukan sesuatu. "Kau jemput Tamburin. Bawa dia kemari." Halimah memberi perintah kepada Muiz. Muiz tersentak. Ia belum sempat menyelesaikan makan siangnya. "Untuk apa?" Pemuda tanggung itu tak paham dengan perintah Halimah. Halimah memasang muka masam. "Tak usah banyak bertanya. Kau kerjakan saja."
Muiz tersendak, tapi pemuda tanggung itu tak patah semangat. Ia mempercepat menyuap dan mengunyah makanan. Sisa makanan yang ada di atas piring dihabiskan dalam sekejap mata. Segelas air diminum sekali teguk. Muiz langsung bangkit dari kursi kayu. Pemuda tanggung bergegas menuju bangunan kayu. Ia menjemput sepeda motor tua yang terparkir di sana. Perintah Halimah harus dilaksanakan dengan segera. Singkat cerita, Tamburin tak datang ke rumah kayu. Muiz malah membawa seorang laki-laki berpakaian gamis dan berkopiah hitam. Laki-laki itu dibawa ke hadapan Halimah. Pemuda tanggung tak memperkenalkan laki-laki itu. Muiz sama sekali tak tahu dengan namanya. Ia hanya melaksanakan perintah yang lain. Perintah dari Tamburin. "Kamu orang alimnya?" Halimah menyapa dengan pertanyaan menelisik. Perempuan tua itu tanpa sanksi dengan laki-laki yang dibawa Muiz. Terlalu muda, masih anyir pengalaman hidupnya. Halimah tak bisa berharap banyak kepada laki-laki alim itu. Laki-laki berkopiah mengangguk ketika menjawab pertanyaan Halimah. Ia tak mau banyak berbicara. Laki-laki itu tahu Halimah memandang remeh kepadanya. Bukan hanya perempuan tua itu. Orang-orang memang tak terlalu percaya kepada orang muda. Memang begitu tabiat dunia. Laki-laki alim tak perlu membuang-buang energi untuk menanggapinya. Cukup menunjukkan diri dengan kerja nyata saja. "Mana gadis itu?" Laki-laki berkopiah balik bertanya kepada Halimah. Halimah membawa laki-laki berkopiah ke ruang tengah. Perempuan tua itu kemudian menunjuk ke ruang belakang. "Dia di dalam kamar. Sejak beberapa hari dia mengurung diri di sana." Halimah menyampaikan informasi seperlunya. Jawaban Halimah sama sekali tak memuaskan laki-laki berkopiah. Ia tak bisa melakukan pekerjaannya di dalam kamar. Bukan karena ada sesuatu dengan kamar itu, tapi karena kamar itu tempat perempuan gadis. "Bawa dia ke sini." Laki-laki berkopiah memberi perintah kepada Halimah. Sungguh janggal laki-laki muda membuat perintah kepada perempuan tua itu. Tapi Halimah sama sekali tak merasa jengkel. Ia menuruti perintah laki-laki berkopiah. Perempuan tua melangkah ke ruang belakang. Ia kemudian masuk ke kamar lenting. Ada beberapa saat Halimah berada di dalam kamar. Tak terjadi apa-apa. Perempuan tua sama sekali tak melakukan apa-apa di kamar itu. "Muiz!" Terdengar suara memanggil. Suara itu berasal dari kamar lenting. Muiz yang sedang duduk-duduk di beranda depan bergegas masuk ke dalam rumah. Sesampainya di ruang tengah, pemuda tanggung itu langsung menuju ke kamar lenting. Muiz sepertinya sudah hafal dari mana suara memanggil itu berasal. "Ada apa?" Muiz bertanya kepada Halimah yang sedang berdiri di dekat pembaringan. "Bantu memapa saudaramu itu ke ruang tengah." Halimah memberi perintah kepada Muiz. Pemuda tanggung yang tak banyak cincong. Ia melaksanakan perintah Halimah dengan sigap. Muiz membantu lenting turun dari atas dipan. Ia kemudian memapa gadis itu menuju ke ruang tengah. Sesampainya di ruang tengah, lenting duduk di kursi panjang. "Letakkan dia di sini." Laki-laki berkopiah membuat perintah yang lain kepada Muiz. Laki-laki berkopiah telah membentang karpet kecil di lantai kayu. Bukan karpet sebenarnya, itu sajadah. Laki-laki berkopiah punya sesuatu yang lain untuk lenting. Ia membawakan mukena berwarna putih. Laki-laki berkopiah meminta Halimah memasangkan mukena itu kepada lenting. Tak mungkin Halimah memberi perintah yang lain kepada Muiz. Perempuan tua mesti mengajarkan sendiri apa yang harus disuruh laki-laki berkopiah. Halimah pun memasang mukena kepada lenting. Setelah mukena terpasang, laki-laki berkopiah mengambil ancang-ancang. Ia sudah bersiap dengan sarung tangan di kedua tangannya.
Cara laki-laki berkopiah memasang sarung tangan seperti dokter bedah saja. Lenting didudukkan di atas sajadah. Laki-laki berkopiah kemudian berdiri di hadapannya. Laki-laki berkopiah berdiri sambil menengadahkan tangan ke langit-langit ruang tengah. Mulutnya berkomat kamit. Orang alim itu sedang melafazkan doa-doa yang tembus sampai ke langit 7. Doa-doa itu sangat akrab bagi Halimah. Perempuan tua menghafalnya di luar kepala. Halimah pun ikut membacakan doa-doa. Sementara Muiz yang berdiri di belakang Halimah sesekali mengaminkan doa kedua orang di hadapannya. Tak terjadi apa-apa. Lenting sama sekali tak bereaksi. Gadis itu duduk tenang di atas sajadah. Pandangannya jatuh ke lantai kayu, pandangan yang kosong. Laki-laki berkopiah membacakan doa lebih kencang. Ia mengulang doa yang dilafazkan semakin kencang. Tiba-tiba, tubuh Lenting bereaksi. Gadis itu menggeliat. Ia merasakan sesuatu yang tak nyaman dalam tubuhnya. Laki-laki berkopiah makin bersemangat. Halimah pun tak mau kalah. Perempuan tua itu melafalkan doa dengan suara yang keras. Muiz mengaminkan dengan suara lantang. Suara-suara di ruang tengah menggetarkan seisi rumah. Lenting merasakan gerah. Keringat mengucur di seluruh tubuh gadis itu. Di wajahnya, keringat seperti sebutir-butir air sebesar biji jagung. Wajah Lenting pun pelan-pelan berubah. Tampak kemerah-merahan, seperti tersengat air mendidih. Panas! 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 Lenting berteriak kesakitan. Gadis itu meronta. Laki-laki berkopiah sama sekali tak merasa iba. Ia terus membaca doa-doa. Hal itu membuat Lenting menggeliat hebat. Gadis itu seperti cacing kepanasan. Hentikan! 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 Lenting kembali berteriak. Kini, rasa pedih seperti mengoyak-ngoyak tulangnya. Laki-laki berkopiah mulai menahan diri. Ia merasa berada di ambang kemenangan. Laki-laki itu pun berhenti. Laki-laki itu pun berhenti membaca doa-doa. Ia mengajak Lenting berdialog. Kau siapa? Laki-laki berkopiah bertanya. Gadis itu mengeluarkan suara mendesis. Laki-laki berkopiah tak percaya. Gadis itu hendak memperdaya dirinya. Bukan. Kau bukan perempuan itu. Aku Lenting. Lenting. Gadis itu menjawab dengan suara yang berbeda. Suara yang berat. Seperti tertahan di jakun-jakun. Ya, itu suara laki-laki. Laki-laki berkopiah telah mengetahui siapa lawannya. Ia pun bersiap-siap untuk melakukan serangan pembalasan. Keluarlah dari tubuh gadis ini. Tempatmu bukan di sini. Laki-laki berkopiah memberi peringatan. Tidak, tidak. Di sini rumahku. Gadis itu bersikeras hati. Pergilah. Kalau tidak, aku akan membakarmu. Laki-laki berkopiah mengancam. Kau telah membunuh istriku. Aku sama sekali tak takut denganmu. Gadis itu menantang. Laki-laki berkopiah hitam tersenyum simpul. Baru kali ini ia mendapatkan kejadian seperti ini. Ia akan memusnahkan jin yang bersemayam di tubuh Lenting. Laki-laki berkopiah meminta kepada Halimah untuk membawakan secangkir air putih. Perempuan tua itu bergegas. Ketika cangkir berisi air berada di tangannya, laki-laki berkopiah kemudian memasang kuda-kuda. Laki-laki itu mencelupkan ujung jarinya ke dalam cangkir. Air di ujung jari itu dipercikan ke wajah Lenting. Musnah. Musnahlah. Laki-laki berkopiah mengancam. Terdengar erangan yang hebat, seperti suara dari tubuh yang terbakar api membara. Kemudian tiba-tiba hening. Jin yang bersarang di tubuh Lenting musnah karena percikan air.
percikan air yang menjadi cilatan api yang menghanguskan seluruh tubuhnya. Laki-laki berkopiah berhayal. Jin laki-laki itu menjemput ajal sambil membayangkan dirinya memegang cemari sang istri. Keduanya saling berpegangan erat. Tak ada yang ingin melepaskan. Pegangan tangan sepasang kekasih menjadi butir-butir abu yang terbang kemana-mana karena tersapu angin. Ah, itu kisah yang romantis sekali. Musim panen baru saja berlalu, tapi Suti sangat membutuhkan pekerjaan. Perempuan itu memang menjadi tulang punggung. Sejak gadis ia sudah bekerja keras. Di sawah, di ladang, di pasar, berjualan keliling kampung, apa saja yang menantang untuk dikerjakannya. Nasib yang aneh bagi seorang perempuan yang hidup di negeri yang mengagungkan perempuan. Petang itu, Suti datang kepada Halimah. Perempuan itu tak menemukan Halimah di beranda depan. Suti tak ingin masuk dari pintu depan. Perempuan itu berjalan memutar. Melewati pekarangan samping untuk menuju pintu belakang. Petang-petang begini, perempuan-perempuan kampung sibuk di belakang rumahnya, di dapur atau di sumur untuk menyiapkan makan malam. Kalau beruntung, Suti bisa menemukan Halimah sedang duduk santai di bawah jendela di samping rumah kayu. Perempuan itu tidak beruntung. Semua jendela pekarangan samping tertutup rapat. Tapi Suti melihat seorang di pekarangan belakang. Di dekat sumur, seorang perempuan sedang menimba air. Perempuan itu berdiri membelakangi Suti. Suti hanya melihat rambut panjang yang tergerai di pundaknya. Rambut yang terawat baik, indah sekali. Pastilah itu bukan Halimah. Perempuan-perempuan kampung selalu mengepang rambutnya. Suti enggan menyapa. Ia akan mengejutkan perempuan berambut panjang itu. Suti memilih mendekat ke arah sumur di belakang rumah kayu. Tak berapa berjarak, Suti mulai mengenali sosok di dekat sumur. Terlihat jelas lekuk tubuhnya, langsing, penuh lekuk yang menggoda mata. Jelas itu perempuan muda, seorang gadis. Suti teringat, Halimah mempunyai seorang cucu perempuan. Suti menjadi tak sungkan untuk menyapa dengan memegangi bahu perempuan di dekat sumur. Apalagi, Suti sudah beberapa kali bertemu dengan Lenting. Pertemuan yang tak diinginkan. Suti mengumpulkan semua keberanian. Perempuan itu melangkah pelan-pelan. Ketika posisinya sudah semakin dekat, perempuan itu kemudian menjulurkan tangan. Hampir saja Suti meraih bahu perempuan dekat sumur. Tapi tiba-tiba perempuan itu mengurungkan niatnya. Yang dipikirkan perempuan itu berubah seketika. Suti menarik tangannya cepat-cepat. Ia melihat sesuatu yang aneh pada perempuan dekat sumur. Perempuan itu mengenakan pakaian yang tak biasa. Perempuan itu mengenakan kebaya dengan bawaan kain bermotif batik. Ada selendang terselip di pinggangnya. Selendang panjang berwarna merah. Suti beringsut ke belakang. Perempuan itu merasakan takut yang amat sangat. Ia mengenali sosok di dekat sumur itu. Suti ingin segera beranjak dari tempat itu. Tapi terlambat. Belum sempat membalikkan badan. Perempuan di dekat sumur mendekat kepadanya. Perempuan itu mendekat sambil berjalan mundur. Cara berjalan yang aneh. Tumitnya berada di belakang, sementara telapak kakinya menghadap ke pundak. Suti berkeringat dingin. Perempuan itu hampir saja terjerembab ke tanah. Suti tak ingin melihat wajah perempuan di dekat sumur itu. Ia memilih memicingkan kedua mata dengan rapat. Percuma saja, perempuan itu membalikkan badan. Raut wajahnya muncul dalam kepala Suti. Wajah yang menyeramkan sekali. Suti memaki ketakutan. Tak ada yang mendengar teriakan perempuan itu. Tanpa pikir panjang, Suti melangkah terseok-seok menaiki rumah kayu. Perempuan itu bergegas masuk lewat pintu belakang yang dibiarkan terbuka. Suti mencari-cari Halimah di dalam rumah. Uni, Uni, Uni. Suti memanggil-manggil. Halimah muncul dari kamarnya.
Perempuan tua itu menemukan Suti di ruang tengah, tanpa ketakutan setengah mati. Halimah memandang heran kepada perempuan itu. "Ada apa denganmu?" Aku melihat perempuan itu." Suti berbicara dengan suara terbata-bata. "Perempuan siapa?" Halimah tak mengerti dengan perkataan Suti. "Perempuan penari. Ia sudah mati, tapi bangkit kembali." Nada suara Suti penuh dengan rasa takut. Halimah menghela napas panjang. Ia tak heran dengan pengakuan Suti. Perempuan itu sedang dihantui. Mujur saja, Suti tak pingsan di hadapan Halimah. "Tenangkan dirimu. Minumlah segelas air putih." Halimah membawa Suti ke ruang belakang. Halimah mengambil sebuah gelas dari rak lemari kayu. Gelas diletakkan atas meja. Halimah mengisi gelas itu dengan air yang dituangkan dari cerek yang terbuat dari aluminium. Gelas kemudian disuguhkan kepada Suti. Suti meminum air di dalam gelas dengan sekali teguk. Tubuh perempuan itu masih saja gemetaran menahan rasa takut. Halimah tidak tahu bagaimana caranya menenangkan Suti. Ia hanya berdiri di hadapan perempuan itu sambil memandang dengan mengernyitkan kening. "Syukurlah, akhirnya kau keluar juga." Tiba-tiba Halimah menoleh ke sebuah kamar. Ia menyapa seorang yang muncul dari kamar itu. Suti membalikkan badan. Perempuan itu melihat ke arah tatapan Halimah. Melihat sesosok perempuan muda yang muncul dari dalam kamar, Suti terkejut hebat. Siapa itu?" "Itu..." Belum sempat menjawab tanya, Halimah menemukan Suti terkulai lemas. Perempuan itu nyaris terhempas ke lantai kayu. Mujur, Halimah dengan cekatan berhasil menahan tubuhnya. Celaka, Suti pingsan karena melihat lenting. Singkat cerita, suara gemerincing membelah malam. Suara itu berasal dari lonceng yang terpaut di leher kerbau jantan. Kerbau berjalan pelan di jalan beraspal, menarik pedati yang berisi rerumputan. Dula berada di balik kemudi. Walau pedati sudah bertukar kuda besi, laki-laki tua itu tetap bertahan dengan kerbaunya. Selain pedati dan kerbau jantan, tak susah untuk mengenali Dula. Ia mengenakan pakaian yang tak jauh berbeda dari pakaian ketika muda. Berbaju gunting Cina berwarna hitam, celana datuk, melilitkan kain sarung di leher, dan tak lupa sebo. Sebo berbulu landak sangat ampuh untuk mengusir dingin. Laki-laki tua itu baru pulang dari ladangnya, membawa rumput segar untuk makan kerbau, sapi, dan beberapa ekor kambing yang dipelihara di rumahnya. Dula tak berladang, tidak pula bertani. Laki-laki itu membuat dadiah. Minuman khas itu terbuat dari susu kerbau yang difermentasi. Sekali sepekan, Dula pergi ke pasar untuk menjual dadiah. Setiap kali pulang, laki-laki itu pasti lewat di depan rumah Farida. Ketika sampai di depan rumah Farida, laki-laki tua itu pura-pura berhenti. Takkan sebentar Dula berhenti di pinggir jalan di depan pekarangan rumah Farida. Ada saja alasannya berhenti lama di sana. Alasan yang sering dilontarkan adalah roda pedatinya bermasalah. Barangkali jari-jarinya patah. Dula beralasan kepada Rudia yang kebetulan berada di teras rumah untuk mencari angin. Dari dahulu, itu saja dalilmu. Padahal jari-jari roda pedatimu itu sudah terbuat dari besi. Rudia membalas perkataan Dula dengan nyinyiran. Ah, kau selalu saja berprasangka buruk kepadaku. Dula memelas. Rudia menyeringai. Perempuan tua itu tak berminat untuk berdebat dengan Dula. Dahulu, memang suka Rudia mengatai laki-laki tua itu.
Bukan tanpa alasan Rudiah bersikap demikian. Di masa mudanya, Dula itu laki-laki yang remang mata. Ia suka mencuri pandang kepada gadis-gadis kampung. Padahal ia sudah beristri 5. Satu hal yang membuat Rudiah begitu tak senang kepada Dula. Laki-laki tua itu suka memperhatikan Farida menari. Ketika Dula mencuri pandang kepada Farida, Rudiah sering menghardiknya. Dula akan pergi berlalu dengan wajah tertunduk ke tanah. Memang pedas mulut Rudiah. Kasihan, laki-laki tua itu dengan harga dirinya yang hancur. Benar-benar dipermalukan. Itu dahulu, sudah berbilang tahun berlalu. Rudiah tak lagi merendam kesal kepada Dula. Ia membiarkan laki-laki tua itu dengan imajinasi nakalnya. Apa pula yang bisa dilakukan laki-laki ringkih itu? Rudiah berbalik badan. Perempuan itu masuk ke dalam rumah, meninggalkan Dula yang seolah sibuk dengan roda pedatinya. Laki-laki tua itu masih menunggu. Dula menunggu seseorang muncul di teras atau pekarangan rumah. Ketika malam tiba, Farida melatih gadis-gadis menari di teras dan pekarangan rumahnya. Itu kesempatan emas yang tak akan dilewatkan Dula begitu saja. Ia rela menunggu lama, pasrah ketika nyamuk menggigit kulit keriputnya. Penantian yang tak akan sia-sia. Di bawah remang cahaya dari lampu pijar di teras rumah yang memantul ke pekarangan, Dula melihat sesosok muncul dari kegelapan. Terdengar bunyi denting menyambut sosok itu. Denting dari alunan alat musik. Bunyi yang seirama dengan lenggok dan lentik seorang penari. Dula bangkit dari roda pedati. Laki-laki itu mendekat ke pekarangan rumah Farida. Laki-laki yang sudah rabun itu membelalakan matanya ke arah perempuan penari. Tak sekalipun mata tua itu hendak berkedip. Perempuan penari makin bersemangat. Ia membalikkan badan ke arah Dula sambil meliuk-liuk tubuh dan cemari-cemarinya. Perempuan penari berjalan beberapa langkah mendekat kepada Dula. Laki-laki tua makin bergairah. Bunyi denting semakin kencang. Perempuan penari hendak menyelesaikan bagian terakhir dari tariannya. Ia meraih selendang yang melilit di pinggang. Selendang panjang berwarna merah itu dijulurkan kepada Dula. Laki-laki tua hendak menjangkau, tapi jaraknya masih terlalu jauh. Kali ini, Dula yang mendekat kepada perempuan penari. Laki-laki tua itu tampak percaya diri. Kedua tangannya dijulurkan ke arah perempuan penari. Ia hendak meraih selendang merah. Berhasil. Laki-laki tua berhasil meraih ujung selendang. Ia memain-mainkan ujung selendang di genggaman tangan sambil tersenyum lebar. Sesekali ia tertawa kecil. Tawa yang penuh hasrat. Perempuan penari tahu betul bagaimana memuaskan penggemarnya. Perempuan itu tersenyum manis. Tak henti-henti tersenyum dari pantulan cahaya. Senyum di wajah perempuan itu perlahan-lahan berubah. Wajah perempuan penari tiba-tiba berubah menakutkan. Pucat pasi, melepuh, tetesan darah mengalir dari kedua kelopak matanya. Laki-laki tua terperanjat. Ia beringsut ke belakang. Gundukan tanah menghalangi langkahnya. Dula terjerembab ke bandar kecil di pinggir jalan. Sakit sekali. Bandar itu kering. Batu kerikil menyempul di permukaannya. Laki-laki tua merintih, tapi ia pantang menyerah. Dula mencoba bangkit. Ia melompati bandar kecil dengan sisa tenaga yang dipunya. Sesampainya di pinggir jalan, tubuhnya oleng. Laki-laki tua itu terhempas ke roda pedati. Terdengar dentuman yang cukup keras. Dentuman itu mengejutkan. Kerbau yang menarik pelana terkejut setengah mati. Kerbau jantan itu menghentakkan kaki belakang. Kedua kaki depannya melompat dan berlari kencang. Hal itu membuat pedati terhela dengan tidak seimbang. Benda yang terbuat dari logam dan potongan kayu tebal itu rebah ke samping, menghempas tubuh Dula yang terjerembab ke jalan. Laki-laki tua itu mati seketika, dihimpit oleh pedatinya. Laki-laki yang malang.
bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.